Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di awal tahun ini kita kembali bertemu dalam persekutuan tengah minggu kita. Oleh karena itu sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sore ini kami bisa berkumpul kembali bersama di rumah kami masing-masing untuk bersekutu, memuji meninggikan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, penuhi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan sore hari ini sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur kita bisa memasuki tahun yang baru, sudah berjalan hampir 2 minggu. Dan kita yakin selama kita melewati hari-hari kita, ada satu tangan Tuhan yang selalu memimpin dan menuntun kita. Sebab janjinya kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia akan senantiasa bersama dengan kita anak-anaknya. Janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita naikkan kembali satu pujian, Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan,
Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu berikan kami hikmat, ya Allah Roh Kudus, untuk bisa mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami, dan melakukannya hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka dua bagian firman Tuhan pada sore hari ini.
Yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7. Yesaya 56 ayat 7. Kita akan bacakan bagian ini bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Lalu bagian kedua kita akan membuka bagian dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-48. Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Nah, saudara, tema kita pada sore hari ini adalah rumahku adalah rumah doa. Saudara, setiap rumah itu pasti punya kisahnya masing-masing. Mulai dari bagaimana sang empunya rumah membangun rumah tersebut, sampai dengan rumah itu selesai dibangun, lalu bagaimana dia menata rumahnya supaya nyaman ditempati, dan bagaimana dia menghidupi kehidupannya sehari demi sehari di rumah tersebut. Semuanya ada kisah-kisah yang menarik di dalamnya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam membangun rumah, mempersiapkan rumah, menata rumah, dan juga menghidupi kehidupan kita di rumah kita masing-masing, kita tidak boleh lupa satu tujuan kita membangun rumah. Bahwa kita membangun rumah bukan sekedar sebagai tempat kita tinggal dengan nyaman, tetapi kita membangun rumah dengan satu tujuan seperti apa yang firman Tuhan katakan, untuk menjadikan rumah kita sebagai rumah doa. Kadang-kadang saudara, kita membedakan antara rumah kita tinggal dengan rumah Tuhan. Kalau rumah doa, pasti yang terbersit di pikiran kita itu pasti adalah gereja saya, tempat saya beribadah, atau tempat-tempat tertentu yang diberi label tempat berdoa, entah itu bukit doa kah, atau gua doa dan sebagainya. So kalau di rumah saya, this is my home, is my home. Ini adalah rumah saya, ini adalah istana saya, ini adalah kerajaan saya, di mana saya membangun kekuasaan saya dan membangun semua impian saya. Kita sampai lupa bahwa ternyata rumah kita pun juga adalah rumahnya Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita bisa nikmati sekarang juga itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Karena itu jangan lupa ketika kita menikmati semua berkat Tuhan termasuk rumah tempat kita tinggal, kita berkata sama diri kita, kepada keluarga kita, ini milik Tuhan. Maka sebaiknya kita pakai semua ini dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Kalau rumah kita juga adalah rumah Tuhan, maka seharusnya label rumah doa itu juga ada di dalam rumah kita. Atau dengan kata lain, rumah kita juga seharusnya menjadi rumah doa kita. Nah saudara, karena itu
mari kita berusaha menjadikan rumah kita masing-masing adalah rumah doanya Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya di tahun baru ini kita bisa menjadi rumah-rumah doanya Tuhan. Yang pertama, yaitu yang harus kita lakukan adalah membersihkan rumah kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, saking kita merasa rumah kita itu milik kita, kadang-kadang kita terus bersikap berbeda ketika kita berada di rumah Tuhan dengan di rumah kita. Maka orang bilang orang yang paling mengenal siapa diri kita adalah orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Siapa dia? Pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, ya. Mungkin yang tinggal sama-sama serumah, dan juga orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, untuk kita dalam rumah kita. Mereka jauh lebih mengenal kita dibanding orang-orang yang ada di dalam gedung gereja Tuhan. Kita seringkali memisahkan kehidupan di gereja dan kehidupan di rumah. Padahal seharusnya itu sama, saudara. Ibadah itu bukan cuma di gereja, di rumah kita hidupnya beribadah juga ketika kita melayani bersama keluarga kita. Di tempat kerja, ketika kita bekerja, di situ juga ibadah kita buat Tuhan. Sehingga orang bisa melihat dimanapun kita berada, kita anak Tuhan. Karena hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, saudara, karena itu penting sekali untuk membersihkan rumah kita. Rumah, gedung rumah itu kita, saudara. Dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih dahulu yang harus kita urus adalah hati kita. Sebab hati kita ini adalah rumah Tuhan. Dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-19 tadi, di situ adalah kisah di mana Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan kemudian dia merasa marah melihat orang-orang yang berjualan di sekitar di pelataran bait Allah itu. Jadi memang bait suci Tuhan Israel itu ada pelatarannya. Ada sekat-sekatnya, saudara. Sekat yang paling luar itu adalah pelataran rumah Tuhan. Di situ semua orang berkumpul, saudara, ketika hari raya. Dari seluruh pelosok Israel akan berkumpul di pelataran itu. Mereka akan mempersiapkan korban persembahan, korban bakaran untuk dipersembahkan di mezbah di bait suci Tuhan itu. Nah, biasanya saudara, memang kalau mereka yang berangkat dari rumahnya dekat, itu tidak masalah mereka bawa kambing, domba dan lain sebagainya. Tapi kalau kampung halaman mereka itu agak jauh, dan bahkan mungkin jauh dari Yerusalem, tempat bait Allah itu, maka akan kesulitan bagi orang-orang itu untuk membawa kambing, domba dan korban persembahan yang lainnya. Maka secara nalar manusia lebih memudahkanlah penjual-penjual yang ada di pelataran-pelataran bait suci itu untuk menjajakan jualan mereka berupa kambing, domba, menukarkan uang untuk dipersembahkan dalam bait suci Tuhan. Tetapi persoalannya adalah, saudara, jual beli yang mereka lakukan itu bukanlah tujuannya hanya sekedar untuk membantu umat yang datangnya dari jauh. Mereka sudah terlibat dalam satu negosiasi jual beli yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dengan memasang harga yang sangat tinggi untuk jualan-jualan mereka. Karena kalau sudah sampai di situ tidak ada penjual-penjualan lain, otomatis orang akan mau gak mau beli, saudara. Lalu saudara, bukan cuma penjual-penjual itu saja yang merasa diuntungkan. Semua penjual-penjual yang ada di pelataran bait suci Tuhan itu dikoordinir oleh imam-imam yang ada di bait suci. Maka disitulah terjadi proses KKN, saudara. Berapa persen dari hasil penjualan mereka itu akan masuk ke dalam, entah itu namanya kantung persembahan kah, tetapi itu akan menjadi keuntungan para imam-imam yang bertugas di dalam bait suci Tuhan. Oleh karena itu tidak heran ketika Tuhan mengusir penjual-penjual itu,
imam-imam itu merasa sangat geram dan marah terhadap Tuhan Yesus. Sedemikian rupa proses jual beli yang ada di pelataran bait suci Tuhan. Saya lagi membayangkan di situ ada kambing, ada domba, ada burung tekukur, burung merpati, saudara. Ada orang-orang yang menukarkan uang. Itu pasti sangat riuh sekali, sangat ribut sekali suasananya. Sehingga seharusnya rumah ibadah di mana yang harusnya dalam pikiran itu ada suasana yang syahdu, yang tenang, itu tidak ada, saudara. Yang ada adalah tawar-menawar, adalah orang yang marah-marah karena harganya terlalu tinggi, adalah penjual yang marah karena pembelinya terlalu menawar, terlalu rendah dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran ketika Tuhan marah dan berkata, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan ada di dalam bait suci Tuhan. Bait suci seharusnya menjadi tempat suci Tuhan. Tempat di mana umat Tuhan itu mempersiapkan dirinya untuk datang berbakti, beribadah, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi menjadi sarang penyamun. Orang-orang yang niatnya jahat untuk mengambil keuntungan dari sesamanya, dari saudaranya ada di situ. Tuhan tidak suka kalau rumahnya, rumah doanya itu dipenuhi dengan penyamun-penyamun. Lalu bagaimana dengan rumah kita masing-masing? Hati kita yang ada dalam rumah Kristus ini. Adakah penyamun-penyamun di dalamnya? Atau adakah tindakan-tindakan ibarat penyamun di dalamnya? Sehingga membuat Tuhan murka dan marah dan tidak berkenan. Sampai-sampai di dalam Injil yang lain di situ dikatakan Tuhan mengambil satu cemeti itu untuk menghalau kuda supaya larinya lebih cepat. Dan dia menghalau penjual-penjual yang ada di situ dengan cemeti tersebut. Jangan sampai Tuhan ambil cemeti lalu menghalau penyamun dalam hati kita, dalam rumah kita, saudara. Hal apa yang harus kita hindari di dalam rumah kita, dalam hati ini? Pastinya adalah karakter-karakter kita, sifat-sifat kita, pikiran-pikiran jahat kita, dan juga rancangan-rancangan kita yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka dari itu, saudara, penting sekali untuk kita punya waktu merenung setiap harinya. Di tahun yang baru ini satu komitmen, satu langkah, satu momen yang sangat istimewa untuk kita mengambil satu langkah komitmen. Saya mau setiap hari merenungkan hidup saya. Entah itu pagi-pagi ketika saya bangun atau malam hari sebelum saya tidur. Apakah sepanjang hari ini saya sudah melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Saya sudah menjadi orang-orang yang dimana kata-kata saya menjadi berkat bagi orang lain. Atau mungkin kata-kata saya malah mencelakakan saudara saya. Saya sudah menjadi orang-orang yang menjaga pikiran saya, hati saya, perasaan saya supaya berkenan di hati Tuhan. Saya sudah mengambil satu waktu di mana saya berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, hal-hal apa yang harus kita bersihkan dari rumah kita? Tentunya bukan cuma diri kita yang kita harus ajak untuk bersihkan hati, tetapi orang-orang serumah kita, saudara. Anak-anak kita, cucu kita, pasangan kita ajak mereka. Ayo kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan pikiran kita setiap hari supaya dimanapun kita berada, kita menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Bersihkan rumah kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan ada penyamun-penyamun di dalamnya. Orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, yang mau dirinya sendiri menang di dalam situ. Harus ada kerendahan hati di dalam sana, saudara. Harus ada hati yang mau berkorban satu dengan yang lain. Menerima, memaafkan satu dengan yang lain. Kalau di dalam rumah itu, saudara, ada raja-raja kecil, rumah itu pasti tidak nyaman. Karena raja itu pasti maunya menang sendiri, apa-apa maunya dia utamakan. Tapi kalau dalam rumah itu ada pelayan-pelayan Tuhan, maka kita pasti akan hidupnya damai sejahtera dan penuh sukacita. Karena seorang pelayan, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya dilayani, tapi dia akan melayani. Saling melayani satu dengan yang lain, maka rumah itu akan menjadi nyaman dan penuh damai sejahtera. Yang kedua, saudara, kalau rumah itu sudah dibersihkan,
maka kita harus undang Yesus. Untuk apa? Bukan untuk menjadi tamu, untuk menjadi penguasa, pemilik dari rumah kita. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengungkapkan satu perumpamaan tentang rumah, di mana rumah itu telah dibersihkan oleh pemiliknya. Lalu pemiliknya merasa senang sekali karena rumah itu sudah dibersihkan dan menjadi sangat bersih. Kemudian dikatakan pemiliknya itu kunci rumahnya, lalu dia pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Lalu apa yang terjadi dengan rumah yang bersih itu, yang sudah dibersihkan itu tetapi kosong? Rumah tadi dibersihkan dari roh jahat, saudara. Kemudian ketika rumah itu bersih tapi kosong, roh jahat itu kembali, bahkan membawa lebih banyak lagi teman-temannya. Dan dikatakan roh jahat itu kembali memenuhi rumah itu, bahkan lebih jahat daripada sebelumnya. Yang mau Tuhan gambarkan dari perumpamaan rumah yang kosong ini adalah bahwa ketika saudara dan saya menyadari saya ini berdosa, saya bersalah kepada Tuhan, saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bagus sekali, that's a good. Itu tindakan yang sangat bagus, saudara. Tetapi ketika saya sudah menyadari diri saya berdosa, saya mohon ampun dari Tuhan, saya mohon Tuhan menyucikan diri saya. Jangan biarkan hati saudara dan saya kosong. Jangan biarkan rumah kita kosong tanpa penghuni. Tetapi undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Undang Yesus masuk ke dalam rumah kita. Supaya apa, saudara? Supaya rumah itu ada pemiliknya, ada penguasanya di dalam. Kalau rumah itu ada penguasanya dan itu adalah Tuhan Yesus, maka roh jahat itu tidak akan berani untuk masuk ke dalam rumah itu. Dia mungkin akan berkeliling rumah kita mencari celah. Tetapi kalau Tuhan Yesus di dalam sebagai penguasanya, maka dia tidak akan berani masuk dan mengobrak-abrik rumah kita. Saudara, dikatakan di dalam Lukas bagian berikutnya 47 dan 48. Setelah Tuhan Yesus menghalau para penyamun itu yang ada di pelataran bait Allah, maka dikatakan tiap-tiap hari Tuhan Yesus mengajar di dalam bait Allah. Tuhan senang dengan rumah yang sudah dibersihkan dari para penyamun itu. Dan kemudian Tuhan berkenan untuk masuk ke dalam rumah itu dan mengajar tiap-tiap hari di dalamnya. Mengajar tentang apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Mengajar tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Tentang apa yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang hatinya sudah dibersihkan akan senang menerimanya. Tetapi ada oknum-oknum yang tidak suka, saudara. Siapa mereka? Imam-imam kepala, ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka di bangsa Israel. Mereka justru tidak senang dengan apa yang Yesus lakukan. Karena mereka sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi dalam bait suci Tuhan itu. Mereka berusaha membinasakan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mampu, saudara. Kenapa? Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Sejatinya, saudara, kalau kita adalah manusia yang sadar kita penuh dosa, kita seperti orang-orang yang rindu selalu mendengarkan firman Tuhan, rindu selalu untuk diajarkan firman Tuhan. Itu hati yang haus akan kebenaran. Tetapi kalau orang yang hatinya seperti para pemuka-pemuka agama dan juga bangsa Israel itu, mereka orang-orang yang tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Mereka pakai kebenaran-kebenaran itu untuk membela diri mereka. Itu yang celaka, saudara. Nah, sekarang kita mau menjadi orang seperti apa? Kita menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam diri kita, di dalam rumah kita, supaya Tuhan bertahta atas rumah kita, menguasai rumah kita dan keluarga kita. Atau kita merasa sudahlah Tuhan Yesus cukup ketika saya berada ke gereja. Saya ajak semua keluarga saya ke gereja, udah cukup di situ. Ketika saya di rumah adalah hal yang saya tidak ingin Tuhan ketahui dari diri saya. Saya tidak ingin Tuhan ikut campur dalam diri saya. Saya bisa selesaikan semua. Saudara, yakinlah, tidak ada hal yang bisa saudara dan saya selesaikan dengan baik tanpa campur tangan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, undang Yesus masuk di dalam rumah
kita. Satu ketika ada seorang pemuda, saudara, dia punya rumah yang sangat besar dan banyak kamar di dalamnya. Masing-masing kamar itu punya temanya sendiri-sendiri dan sangat indah. Punya keindahannya masing-masing. Lalu dari antara semua kamar-kamar yang ada di rumahnya, dia pilih satu kamar yang paling istimewa, yang paling bagus, saudara. Lalu dia undang Tuhan Yesus untuk stay di dalam kamar itu. Masuk ke rumahnya, Tuhan tinggallah ini kamar yang paling baik di dalam rumah ini. Ini ruangan yang paling baik di dalam rumah ini. Tuhan tinggallah di dalamnya. Maka dia serahkan kunci kamar itu sama Tuhan, lalu Tuhan tinggal di dalam rumah itu. Di dalam kamar rumah itu. Nah ini, konon katanya pemuda itu pengen supaya rumahnya itu damai sejahtera dan aman dari gangguan roh jahat. Maka ketika Tuhan tinggal di rumahnya, hari pertama, saudara ya, pemuda ini tidur. Lalu tengah malam pintu rumahnya itu digedor-gedor, saudara. Dia buka, oh ada 3 roh jahat di luar. Berusaha masuk. Pemuda tadi dengan sekuat tenaga berjuang melawan roh jahat itu. Dan akhirnya setelah berjam-jam dia menang, saudara. Dia kunci pintu rumahnya, lalu dia pergi tidur. Hari itu dia kurang istirahat. Lalu dia berpikir, bukankah Tuhan ada di lantai atas rumah saya? Di kamar yang paling bagus yang sudah pilihkan buat Tuhan. Kenapa Tuhan tidak turun kemarin waktu saya berhadapan dengan roh jahat? Lalu dia mulai berpikir positif, oh mungkin Tuhan merasa saya mampu menghadapinya. Lalu hari kedua saudara dia tidur, oh rumahnya digedor lagi. Kali ini bukan cuma 3, 1 lusin. Roh jahat datang, dia berperang habis-habisan saudara. Lalu setelah hampir subuh, akhirnya dia berhasil, dia kunci rumahnya, dia pergi tidur lagi. Dia lebih kurang istirahat lagi hari itu. Esok paginya dia buka kamar Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, saya sudah 2 hari ini berjuang sendirian di rumah saya untuk melawan roh jahat. Bukankah di rumah saya ini ada Tuhan Yesus? Yang saya percaya Tuhan jauh sangat berkuasa, lebih daripada roh jahat itu. Tapi masalahnya kenapa roh jahat itu bisa menyerang saya dan kemudian Tuhan tidak ikut campur tangan membantu saya ketika saya berjuang melawan roh jahat itu. Saudara, lalu Tuhan berkata demikian. Anakku yang kukasihi, ketika engkau membuka pintu rumahmu ini, engkau persilahkan aku masuk. Tetapi engkau hanya mengizinkan aku untuk stay, tinggal di dalam kamar yang sangat indah yang telah kau persiapkan untukku ini. Engkau tidak mengizinkan aku untuk masuk ke dalam kamar-kamar yang lain. Apalagi untuk berkuasa di dalam kamar-kamar yang lain itu. Engkau tidak mengizinkan aku masuk ke dalam kamarmu dan tinggal bersamamu. Dan kemudian berkuasa atas hidupmu. Jadi ketika roh jahat itu datang untuk menyerang, maka engkau sendirian yang berjuang melawannya. Karena engkau tidak mengizinkan aku untuk ada bersama denganmu di dalam rumahmu. Saudara, lalu pemuda itu menundukkan kepala, saudara, dia menangis, lalu dia sadar dia membatasi Tuhan di dalam rumahnya. Tuhan hanya bisa mengurusi bagian ini saja. Kalau yang ini urusan saya. Tuhan tidak boleh masuk ke dalam bisnis saya. Sebab di sana kalau Tuhan ada, nanti saya kesulitan. Tuhan tidak boleh masuk ketika saya mengurus anak-anak saya. Karena ini dan itu dan sebagainya. Tuhan tidak boleh masuk ke dalam hal yang lebih spesifik dalam hidup saya. Sebab itu akan sangat memalukan untuk saya. Dan bahkan itu saya tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sekali-sekali saya inginlah melakukannya. Karena itu saudara, seringkali iblis mengecohkan kita. Kamu orang Kristen, kamu sering berdoa. Kamu punya ruang doa di dalam rumahmu loh. Kenapa Tuhan tidak menolong kamu? Karena kita tidak izinkan Tuhan untuk menguasai susi rumah kita. Padahal dia sejatinya adalah pemilik dari rumah kita, bahkan hidup kita. Hari itu pemuda itu menyerahkan seluruh isi rumahnya sama Tuhan, termasuk dirinya sendiri. Maka hari itu dia tidur dengan nyenyak dan penuh damai sejahtera. Saudara dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita punya rumah tangga, saudara. Ingat, jadikan rumah tangga kita itu ada rumah doa Tuhan. Bangun mesbah doa di dalamnya.
Bangun kebiasaan untuk berdoa dan belajar firman Tuhan di dalamnya. Ajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk cinta firman Tuhan dan tekun berdoa walaupun sulit rasanya. Sulit saudara menekankan disiplin berdoa dan baca firman Tuhan, tetapi harus dimulai dari diri saudara dan saya. Baru mereka dapat teladaninya. Lakukan itu dan undang Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas rumah kita. Maka rumah kita senantiasa akan menjadi rumah doa Tuhan. Di dalamnya ada prajurit-prajurit Tuhan yang selalu bersenjatakan doa dan firman Tuhan. Sehingga rumah kita akan senantiasa dipagari oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan Tuhan tidak akan izinkan roh jahat itu mengobrak-abrik rumah kita. Tahun baru ini, mari kita memiliki satu komitmen. Berkata kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku rumah doamu. Jadikan keluargaku rumah doa Tuhan. Berikan kami hati yang selalu tekun untuk mencari Tuhan dan berdoa di dalam rumah ini. Mungkin ada badai, ada persoalan, tapi kalau Tuhan bersama kita, kita mampu melewatinya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Di awal-awal kami mau menjalani tahun yang baru ini. Pujian ini, firman Tuhan ini, sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kami. Mengingatkan kami sepanjang tahun ini, bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan semata. Karena itu ya Tuhan, berikan kami hati yang selalu berkomitmen untuk menjadikan diri kami sebagai rumah doa Tuhan, keluarga kami sebagai rumah doa Tuhan, rumah di mana kami tinggal tempat masing-masing sebagai rumah doa Tuhan, sehingga dimanapun kami berada sungguh nyata bahwa rumah doa Tuhan itu adalah diri kami sendiri. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, rumah Tuhan akan menjadi rumah doa segala bangsa, itu bisa terwujudkan di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami saat ini juga mengingat saudara kami yang sakit ya Tuhan. Di dalam kelemahan tubuh mereka biar Tuhan hadir. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera dan kesembuhan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan. Entah itu pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan dan usaha. Mari Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap mereka. Dan kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Terus menerus Tuhan berkati hari demi hari. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, aktivis, komisi, semuanya bekerja sama. Mulai memikirkan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi. Kami juga berdoa terus Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir. Di Indonesia, di negara-negara lain. Semua kondisi semakin aman dan terkendali dan bisa berjalan dengan baik kembali. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.